Alamin. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai guru-guru kita, para alim ulama, wabil khusus hadir bersama guru kita Dr. Andes Kiai Haji Fasyani Hatta, semoga Allah panjangkan umur beliau. Guru kita, orang tua kita Habib Hussein bin Abdul Qadir bin Syahab, Al-Ustaz Ahmad Mukhtasar, Ketua LMK yang hadir bersama Bapak Mirza, Ketua RW Bapak Iriawa Isnain, Ketua DKM Masjid Ghairul Jami' Al-Hidayah Bapak Ustaz Syahidan, Al-Ustaz Ta'miruddin Syabana, Ketua Pelaksana Bang Robi, para Ketua RT 01 sampai 10 bil khusus RT 5, RW, RT 6, RT 7, Dr. Andes Ustaz Zainal Abidin, dan juga Ketua Karang Taruna, para hadirin, para hadirat, jamaah kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, pemudi, adik-adik semua, semoga Allah panjangkan umur kita, semua disehatkan badannya. Kalau ada yang hadir sedang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah. Allah luaskan rezeki kita semua. Mudah-mudahan yang hadir majelis ini Allah beri rezeki yang melimpah, berkah maulidnya Nabi Muhammad. Malam ini kita memperingati maulidnya Nabi, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa dikatakan ada satu tanda cinta yang betul-betul membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, apa itu? Berusaha untuk menyenangkan hati Rasulullah, berusaha untuk membahagiakan hati Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad. Sama kayak kita cinta sama orang tua, pasti kita berusaha ingin menyenangkan hati orang tua. Cinta sama pasangan kita, berusaha ingin menyenangkan pasangan kita. Begitu juga cinta kita kepada Rasulullah, perlu usaha, perlu bukti, perlu tanda. Agar apa? Agar Rasulullah betul-betul senang dengan kita, bahagia. Wa yaj'alullah lana qurrata 'ain lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jadikan untuk kita semua, kita adalah kebahagiaan hati Nabi Muhammad. Artinya menjadi umat yang membanggakan hati Rasulullah. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di hari kiamat nanti, inni ubahi bikumul umam yaumil qiyamah. Saya bangga, saya senang, kata Rasulullah, dengan umat-umat saya nanti di hari kiamat. Makanya hadirin hadirat, kalau kita cinta pada Rasulullah, kita sayang pada Rasulullah, buktikan, usahakan untuk menyenangkan hati Rasulullah. Dulu para sahabat Nabi membuktikan cintanya pada Rasulullah, hartanya, nyawanya diberikan untuk Rasulullah. Orang-orang soleh, para aulia, para salihin, mereka membuktikan cintanya pada Rasulullah SAW. Kita pun yang hidup di zaman ini, kita harus berusaha membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. 3 aja pesan saya, 3 ini kita jaga. Yang pertama, jalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Yang wajib jangan ditinggalkan, yang wajib dilaksanakan, betul-betul dijaga. Di antaranya salat 5 waktu, hafidhu ala salat was salatil wusta. Jagalah salat kita nih. Kadang ada orang bilang cinta sama Rasulullah tapi enggak salat. Apa betul-betul cintanya pada Rasulullah? Apa sungguh-sungguh ucapannya? Lah. Makanya perlu kita melaksanakan salat, jaga. Setiap dari kita yang menjaga salat 5 waktunya, maka kita menjadi umat yang ya ibadah jauh kita. Orang kita Masya Allah, yang Nabi nggak senang malah dikerjain, yang haram malah didemenin, yang halal nggak diraih. Ayo, ini mohon maaf, orang tua ngelihat anaknya aja ngelakuin dosa pasti sedih.
Ya, kalau ada orang tua di sini punya anak, anaknya ngelakuin dosa, tahu, sadar, sedih, kecewa. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad? Wafat saya baik untuk kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, hidup kamu baik untuk kami, jelas. Kamu ada, kami bisa bersamamu. Tapi wafat kamu baik untuk kami, bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tu'rad a'malukum ilayya. Semua amal-amalmu itu diserahkan pada saya, diperlihatkan. Fa in wajadtu fihi khairan fahamidullah. Kalau aku dapati amalan umatku baik, aku puji Allah, alhamdulillah. Tapi kalau aku dapati amalan umatku buruk, fastaghfartu lahum, aku minta ampunan dari Allah buat dia. Itu rasa sedihnya Rasulullah. Jadi kita yang ngelakuin dosa, jangan kita pikir Rasulullah nggak sedih. Demi Allah, nggak ada yang lebih mencintai kita lebih daripada Rasulullah, nggak ada. Ayah ibu kita cinta sama kita nih sebagai anak, tapi Rasulullah cintanya jauh lebih besar lagi. Itu yang Rasulullah sebutkan ketika melihat ada seorang ibu dalam satu peperangan, lagi perang, ada ibu nyari anaknya nangis, si anak nyari ibunya nangis, sampai selesai perang baru ketemu tuh si anak ketemu ibu, ibu ketemu anak. Ini udah berjam-jam. Pas jumpa anaknya dipeluk sama ibunya, nangis, ibunya nangis, anaknya nangis. Sahabat Nabi yang lihat kejadian itu nangis semua. Apa kata Rasulullah? Kenapa kalian menangis wahai sahabat? Dijawab, hanana hadhil ini adalah kasih sayangnya ibu pada anaknya, membuat kita nangis ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Kasih sayang Allah dan kasih sayangku lebih daripada kasih sayang ibu kepada anaknya tersebut. Siapa yang lebih sayang sama kita dibandingkan Rasulullah? Makanya buktiin cinta kita sama Rasulullah, buktiin. Rasulullah paling sayang sama kita. Nanti saya sebutkan gimana, sampai di mana, sampai di sini Rasulullah sayang enggak? Nanti kita lihat. Sampai nanti, sampai akhir hayat kita, sampai di akhirat nanti, bagaimana kita bakal lihat cintanya Rasulullah buat kita. Sampai Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah salat sengaja duduk di depan Rasulullah. Rasulullah berdoa. Rasulullah panjatkan doa, Allah maghfir li Aisyah ma'alanat wa ma'asrarat. Ya Allah, ampunin Aisyah yang dosanya nampak, tidak nampak, diketahui, tidak diketahui. Senyum Sayyidah Aisyah, doain sama Rasulullah, disebutin namanya. Selesai doa, Rasulullah bilang, hal asrarti ya Aisyah. Hei Aisyah, kamu seneng gak saya doain? Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah gimana saya nggak senang disebutin nama saya. Apa jawab Rasulullah? Innaha da'wati li ummami. Sesungguhnya ini doa untuk umat saya kulli yaum, setiap hari, kata Rasulullah. Bukan buat cuman buat Siti Aisyah, buat kita. Kita nih didoain setiap hari sama Rasulullah. Kadang jujur aja kita kadang-kadang lupa doain Rasulullah. Adzan kita ngobrol, tapi adzan doanya kagak dibaca. Karena ada doa buat Rasulullah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatil qaimah ati sayyidina Muhammad, kita doain buat Nabi itu. Orang kita sibuk sama urusan, yang sibuk di jalan, yang sibuk kerja, yang sibuk masak, yang sibuk nonton. Itu orang kita. Padahal Nabi paling cinta sama kita. Makanya yuk mulai sekarang tinggalin dosa, jauhin dosa. Hal yang Nabi enggak. Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau sampai bilang, coba kita belajar untuk merenungkan. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita renungin dulu. Rasulullah senang nggak kita lakuin ini? Kalau Rasulullah senang, lakuin. Kalau Rasulullah sekiranya nggak senang, jangan dilakuin. Supaya apa? Supaya kita ada niat. Sama kayak kita hadir nih majelis, masya Allah, kaum bapak pada capek, lihat pada nyender. Ibu-ibu di belakang yang tadinya duduk bersila sampai melonjor. Ibu ya. Yang masak, yang capek, bapak-bapak panitia, masya Allah, sampai hujan-hujanan ngurusinnya. Kan tadi hujan gede, alhamdulillah kagak banjir di sini. Tuh capek kita, betul nggak? Apa niat kita? Kita cuma pengen nyenengin hati Rasulullah. Di semua yang hadir nih, masya Allah. Apa niat kita kalau bukan kita pengen Rasulullah senang sama kita, Rasulullah kenalin kita. Wajah kita nih diingat sama Rasulullah waktu nanti Rasulullah memberikan syafaat buat kita. Dan dalam kehidupan juga begitu. Makanya yang dosa-dosa jauhin, yang haram-haram jauhin. Anak-anak perempuan, yang laki, yang muda-muda, jauhin yang dosa-dosa. Niatin mau nyenengin Rasulullah.
pacaran jangan pada pacaran. Mau ngapain pada pacaran? Masa emang kagak ngasih, mau ngapain? Lu jangan ngaji dah kalau pacaran. Jangan, ngapain lu ngaji pacaran sama aja bohong. Beneran Pak, saya kalau di pengajian saya doain udah sering yang pacaran anak pengajian putus semuanya. Lah saya mah doain, enggak boleh, haram, mau ngapain nanti lakuin. Bukan cuma pacaran, iya pacaran, tapi asbab pacaran itu sebab atau pintu atau jalan yang bisa mengantarkan seseorang itu pada perbuatan haram. Pacarannya udah haram, apalagi jatuh dalam zina, haram, dosa. Tapi saya doain jamaah majelis yang Allah kasih rezeki udah ada jodohnya, mudah-mudahan cepat nikahnya. Insya Allah. Iya, udah jangan pada pakai pacaran dah. Ya, berani nggak lu di malam WhatsApp? Pacar lu bilang kita putus ya. Biar nyenengin Rasulullah, biar nyenengin Nabi Muhammad. Berani Beb? Wah, alasan emang lu. Coba berani nggak nih malam lamar? Nih, ayo dah besok saya mau ke situ karena Rasulullah, karena Allah. Berani kagak? Kagak, lu sibuk sama dunia lu. Iya. Mohon maaf ya saya ngomong jauhin. Jaga kehormatan, jaga kemuliaannya, apalagi orang perempuan. Yang dosa-dosa tuh joget-joget di internet, masya Allah. Udah kayak apa? Monyet begitu joget-joget nggak selesai, ya Allah. Hancur Pak, anak-anak kita hancur. Tuh video yang anak perempuan pada joget-joget, anak perawan pada joget-joget. Ntar 10 tahun lagi suruh lihat, bohong kalau nggak nangis dia. Ya Allah, nih gue nih dulu nih. Tuh, kita tuh bakal malu kita. Yang ngumbar auratnya. Hal-hal yang nggak disenengin sama Nabi Muhammad jelas. Nabi suruh jaga perempuan, kehormatannya, perempuan mulia. Jangan sampai kita nodain kehormatannya, jaga iffahnya. Setiap wanita, ayo. Makanya mohon maaf, jauhin yang begitu gitu. Yang buat Nabi nggak senang, yang buat Nabi sedih, jauhin. Benar apa kata guru saya almarhum Habib Mundir pernah bilang. Ini banyak orang-orang zaman kita sekarang yang senang dosa, senang maksiat, senang yang haram. Mereka lagi naruh kotoran di wajah Nabi Muhammad. Sama aja yang lagi ngelempar kotoran di wajah Rasulullah. Makanya jauhin. Riba-riba yang haram jauhin. Muda-muda yang baru kawin, jangan jauhin riba, jauhin. Cari yang halal, cari yang berkah. Mau dagang-dagang dah, COD kayak jualan kaos kaki kayak. Jualan peniti kayak. Jangan sampai ikut-ikutan sama riba. Banyak sekarang macam-macam riba. Kayak nggak jelas. Nah, kalau sahamnya jelas, ente jualan apa? Sahamnya jualan bakso. Ada baksonya. Sahamnya jelas halal. Tapi kalau ente saham sekarang uang ini, uang itu. Macem-macem. Apaan yang dijual kagak tahu, Beb. Dianya kagak tahu. Lagi mana halal? Dianya nggak tahu apa yang dijual. Cuma naruh duitnya doang. Tuh, apalagi yang ikut-ikut riba tuh, gara-gara corona nggak punya duit, terus pinjol. Kan banyak anak-anak muda Pak Bu. Akhirnya apa? Susah dunia, susah akhirat tuh, ikutan pinjol, pinjaman online. Ntar kalau udah susah baru datang ke kita. Murid akhir zaman emang begitu. Banyak Ustaz, masya Allah datang gitu, Beb, tolongin Beb, tolongin apa? Saya kelilit utang Beb. Utang apa? Utang online. Gimana ceritanya? Iya Beb, minjem 1 juta, gantinya 10 juta. Terus gimana? Tolong Beb, tolong apa? Gantiin Beb, enak aja lu. Lu yang minjem, gue yang disuruh gantiin. Nah, kemarin corona gue susah gak ada yang datang. Lah Ustadz pengajiannya diliburin semuanya. Walah ada yang datang, bansos kayak datang kagak. Walah murid juga bawa beras kagak. Murid datang bawa sanitizer sama masker. Lah emang Ustadz pada makan masker apa ya? Mohon maaf nih Ustadz jadi pada curhat. Emang saya nyampein doang. Emang bener emang ada yang mikirin. Emang ada Ustadz gaji dari pemerintah. Nah kalau pemerintah mah digaji, aparat digaji. Lah Ustadz mana ada yang gaji? Kalau bukan murid yang baik, yang sayang, yang cinta ngasih. Giliran murid, masya Allah, murid akhir zaman. Giliran susah baru datang. Kalau punya duit lupa semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan murid di sini bukan murid akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal. Oh jauhin riba, jauhin. Yang begitu-gitu susah dunia, susah akhirat. Sampai ada orang ngomong, Beb saya minjem 1 juta, gantinya 150 juta. Hampir saya mau jawabin Pak.
Mau jawabin apa Beb? Saya mau jawabin, mati aja lu. Lah minjem 1 juta ganti 150 juta, ribanya udah setan banget itu. Zaman dulu lintah darat apa namanya, rentenir, minjem 1 juta paling ganti 1.500.000, paling mahal 2 juta. Nih sekarang minjem 1 juta gantinya 10 juta, sampai ada yang ratusan juta, masya Allah. Makanya mohon maaf anak muda jangan tergiur. Wah, pesan dari saya, anak muda, anak-anak yang senang main handphone, jangan kebanyakan lihat YouTube video orang-orang kaya pamer harta, jangan. Wah, ini mobil gua nih keren breret. Wah, ini rumah megah saya. Akhirnya apa? Tumbuh kotoran hati, punya sifat iri, jadi hedonis. Kepengen punya, pengen nih lihat handphone iPhone keluar baru langsung minjem duit online. Udah nggak ada duit, siapa yang minjem duit online aja. Akhirnya disuruh foto pakai KTP. Iya, minjem 1 juta, fotonya dipakai sama orang, akhirnya jadi banyak. Ya Allah, hancur hidupnya, hancur. Ya, sampai ada yang bunuh diri dengan yang kayak begitu. Waliyadzubillah. Tuh bayangin. Ya mohon maaf, saya sampein, alhamdulillah sama aparat pemerintah kita ditindak tuh, ditangkap-tangkapin yang kayak begitu. Kalau enggak tambah hancur lagi anak-anak muda kita. Jauhin. Riba nih susahnya di dunia, susah di akhirat. Susah di dunia, susah di akhirat. Karena 2 perkara yang Allah kumandangin perang. Allah kumandangin perang. Bayangin coba, kalau udah diperangin sama Allah. Yang pertama, man ada minjem 1 juta ganti 10 juta, lintah udara namanya nih. Bukan lintah darat lagi. Ya, jangan anak-anak muda, jangan sampai. Nih saya kasih contoh, jangankan kayak begitu. Contoh, saya punya mobil. Murid saya datang, Beb pinjam mobil. Emang murid saya dikasih pinjam berapa nih? 10 juta. Kira-kira udah kagak enakan kan? Hati udah kagak enakan kan? Ada kemudian, bahasa kitanya ada kemudian. Kira-kira kalau murid saya mau minjem mobil sama saya karena saya punya utang sama dia, kira-kira saya pinjemin nggak? Lah kalau guru ke murid jauh, dah ke temen. Ente punya motor, masya Allah cinta sama motornya luar biasa. Jangankan dipinjemin, disender aja ngambek. Lah kan ada anak muda motornya disender. Tetangga saya baru beli motor, masya Allah, tiap hari dilapin motornya. Suatu hari saya nggak sengaja saya pegang, habis saya pegang depan mata saya dilap lagi sama dia. Saking cintanya, lah boro-boro dipinjemin. Kita senderin aja kagak bakal ngasih. Tuh. Nah kira-kira nih teman minjem gak dikasih, tapi punya urusan, punya utang. Kira-kira minjem dikasih nggak? Karena nggak enak pasti bener nggak? Itu haram, riba. Kenapa kok riba? Biasanya nggak pernah ngasih. Karena kita punya utang sama dia, kita ngasih, itu namanya manfaat lebih. Nggak boleh. Contoh kayak begitu aja jadi riba. Padahal bukan lebih uang loh. Saya kasih contoh, saya punya duit, murid saya datang, Beb pinjam duit, berapa? 100.000 nih, saya kasih 100.000, tapi tolongin dong, kepala saya sakit nih, masuk angin, tadi kehujanan, bisa nggak pijitin dikit aja, itu haram, riba, nggak boleh. Mau minjemin, nggak usah pakai syarat, nggak usah pakai manfaat lebih, itu yang halal. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena ini semua jauhin kita dari Allah, dari Rasulullah. Makanya banyak orang suka ngeluh, Beb saya ibadah nggak khusyuk-khusyuk, Beb saya sholat kagak khusyuk-khusyuk, Beb saya ibadah nggak istiqomah, Beb saya ngaji kagak bener-bener, Beb saya hati sumpah aja, gelisah aja. Karena hidup kita terikat dengan yang tidak diridhoi oleh Allah, oleh Rasulullah. Jauhin. Kalau cinta sama Rasulullah jauhin, niatin. Yang masih punya urusan dengan itu, selesai dah, jangan lagi. Selesaiin dah. Biar kita hidup kita tenang, dunia tenang, akhir selamat dunia, selamat akhir. Ayo. Ya mohon maaf, mungkin omongan saya kagak kepake, kagak manfaat. Tapi coba nanti suatu saat dapat masalah seperti itu, insya Allah omongan saya manfaat. Yang ketiga, sunnah Nabi jangan ditinggal. Amalin. Hidupin sunnah Nabi, cinta sama Nabi. Ayo hidupin sunnah Nabi. Yang gampang-gampang dah, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, baca doanya. Mau makan tangan kanan duduk, masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki gampang, simple. Tapi jangan kita anggap gampang, karena sunnah Nabi
Dalam hadis qudsi la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan sunnah sampai dapat cintanya Allah. Dapat cinta, bayangin. Makanya orang-orang soleh dahulu mereka mengejar sunnah. Wah, sunnah didahulukan, diutamakan. Setelah wajib pasti sunnah dikejar. Karena tahu keistimewaan sunnah, kemuliaan sunnah. Orang sekarang banyak ninggalin sunnah, nganggap enteng, nganggap remeh, cuman bilang hanya sunnah, cuma sunnah nggak apa-apa, begitu bahasanya. Padahal ini sunnah Nabi kita Muhammad. Satu dah yang gampang nih, contoh ya, satu yang gampang. Anak-anak laki, orang laki ini bapak-bapak semua anak laki, sholat Jumat pakai putih-putih. Putih-putih baby ya, sunnah. Sholat Jumat tuh sunnahnya putih. Kalau sholat lain terserah. Kadang-kadang orang kita Masya Allah sholat Jumat pakainya menor-menor kayak ibu-ibu pengajian. Ada yang pakai bajunya merah kuning hijau kayak lampu merah. Ada anak muda sholat bajunya gambar tengkorak. Yang sholat belakang aki-aki sampai lompat. Ayo sholat Jumat putih-putih. Sampai ada ulama mengatakan tidak termasuk tolabul ilmi yang mengamalkan ilmunya. Jadi dikatakan tolabul ilmi ini tidak mengamalkan ilmu. Anak pengajian gak ngamalin ilmu kalau sholat Jumat gak pakai putih. Bayangin sampai begitu. Kita ngaji gak disebut kita ngamalin ngaji kita kalau sholat Jumat kita gak pakai putih. Putih itu sunnah Nabi. Sampai Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam Syama'il, ahabu thiyab, paling dicintai baju inda Rasulillah, ama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gamisun abyad, baju gamis warnanya putih. Coba ayo hidupin. Kita hidupin sunnah Nabi yang banyak ditinggal orang. Bib, saya kerja, baju kerja saya warnanya ungu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mau ungu, mau hijau, mau oranye. Gak ada masalah, tapi pas sholat Jumat coba beli gamis, beli yang lebaran dikit dah. Beli gamis lebaran dikit, pakai tuh. Mau sholat pakai, lepas sholat lepasin lagi. Tapi dalam hatinya ada perhatian, ada cinta pada Rasulullah. Dia mau ngamalin sunnahnya Rasulullah. Makanya bu, beliin suaminya gamis putih. Setuju gak bu? Bu, ibu-ibu pada tidur. Bu, ada ibu-ibu gak? Bu, suaminya beliin gamis putih yang keren. Bib, nggak ada gamis pakaiannya Ustadz. Suami saya minder. Kata siapa? Gamis ini pakaiannya Rasulullah. Gamis pakaian orang Arab. Kata siapa? Gamis ini sunnahnya Nabi Muhammad. Pakai, jangan malu. Saya ke mall-mall begini kagak ada urusan. Kemarin ngisi di Puri Kembangan begini, yang ngisi acara. Gini saya nggak ada urusan, orang pada ngeliatin. Nih, dari mana nih orang ya? Ya masuk mall pakai gamis, pakai jubah. Daripada liatin saya masa bodoh. Apa urusannya sama lu? Gue yang punya baju. Lalu pada telanjang gue kagak urusin, biasain aja. Betul nggak? Lah orang pada kekurangan bahan bajunya. Yang di mall-mall gue kagak urusin, mau ngapain? Ngeliatin juga kagak mau ngapain gue? Ya gue terus apa urusannya sama lu? Lah gue bangga dong, ini pakaiannya Nabi Muhammad. Ini bajunya Nabi yang gue pakai. Gue pakai juga bukan sekedar pakai, dapat pahalanya insya Allah. Insya Allah bangga, kita bangga dengan atribut Nabi, sunnahnya Nabi. Orang kafir bangga dengan atributnya, masa kita nggak bangga? Coba yuk praktekin. Bib, nggak ada gamis, ya udah dah, kalau nggak ada gamis pakai baju koko putih, sarung putih. Beliin bu sarung, bapak-bapak BHS beliin. Amin. Berarti kalau ibu beliin sarung suaminya BHS, ibu duitnya banyak. Amin ya robbal. Bener nggak? Ya udah kalau nggak ada BHS ya apalah, terserah, sapir kek, sapur kek, serah. Ya beliin. Nggak ada beb, ya udah baju koko putih dah pak. Sholat Jumat pakai baju koko putih. Nggak ada beb, ya udah dah pakai peci putih. Nggak ada juga gigi dah biar putih. Nggak sama sekali. Ah ya Allah. Ya. Karena mohon maaf, jujur kita jauh dari cahaya Nabi, jauh dari sunnah Nabi kita. Kalau pengen kita jalan di cahaya Nabi, ikutin sunnahnya, amalin. Dari yang gampang tuh pakai gamis, pakai baju putih-putih, sholat tuh. Saya sampai kemarin dikirimin foto guru saya yang maulidnya tadi kita baca. Saya punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di Hadramut. Saya sampai dikirimin foto, Masya Allah, makin tambah cinta saya. Beliau sosok orang yang cinta sama Rasulullahnya luar biasa. Saking cintanya sama Rasulullah, itu Jumatan putih-putihnya gak pernah tertinggal.
Sampai kemarin saya lihat, masya Allah, sempurna putihnya. Sampai apa? Semua pakai putih-putih, semua putih, sarung putih, gamis putih, jubahnya putih, syalnya putih, sorban imamahnya putih, pecinya putih. Sampai mohon maaf, sendalnya putih, tongkatnya putih Pak. Sampai mohon maaf, cincinnya putih. Saking mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Kita kadang-kadang ya Allah jauh dari sunnah Nabi. Ayo, ini pesan saya buat jamaah. Ya, pakai putih-putih. Ibu-ibu kagak sholat Jumat. Ya, ibu-ibu jangan sholat Jumat. Ya, kalau di Mekah mau sholat Jumat silakan, boleh aja. Ya, dalam fikih Imam Syafi'i boleh, tapi tidak diminta untuk sholat Jumat. Yang laki ini yang penting. Yang anak hadroh, awas lu ya. Lu sholat pakai baju hadroh. Gua ngambek gua. Yang kedua, sunnah Nabi juga jangan ditinggal. Mumpung ngaji di sini.